sebagai terapi komplementer untuk meningkatkan jumlah sel beta yang menghasilkan insulin. Untuk menurunkan kadar glukosa darah dan meningkatkan Fc gamma S1 makrofag pada kondisi hiperglikemi yang didapat pada penyakit diabetes mellitus baik tipe 1 maupun tipe 2. Terima kasih, sehat selalu. Ya, terima kasih atas paparannya pada Promovendus William Sayogo, Dokter Magister Imun. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Pada kesempatan pertama saya persilakan saudara promotor Profesor Dr. Yusak Nugraha, Dokter Magister Sains, Spesialis Patologi Klinik Konsultan. Silakan. Terima kasih Ketua Sidang Profesor David Danagusuma. Saya juga menguji banyak ada guru saya, Prof. Zainuddin di Pasda zaman dulu, ada teman lama saya, Dr. Hudi Winarso yang sedang jadi dekan di Ciputra, ada Bu Yanti yang rekan kerja di ITD, Dr. Lestari, kemudian bos saya, Profesor Teresia tinggal menunggu pengukuhan. Bos saya juga, Prof. Sarmanu. Hari ini selamat pada Promovendus. Sudah mencapai ke ujian terbuka. Sudah banyak kita ke tatap muka. Akan tapi perkenankan saya bertanya lagi. Kenapa sih saudara kok melakukan penelitian ini? Dan kira-kira nanti bisa langsung diterapkan pada manusia atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Prof. Yusak Nugraha. Saya akan mencoba menjawab, yaitu mengapa penelitian ini saya tertarik untuk melakukan penelitian ini ya. Pertama, dengan latar belakangnya dari kondisi penyakit diabetes mellitus ini masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia, dan salah satunya adalah komplikasinya dengan pada gangguan sistem pertahanan tubuh, yaitu terutama innate imun system, sehingga sering terjadi kondisi imunodefisiensi sekunder. Dan berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa penggunaan metode akupunktur medis, yaitu dengan elektroakupunktur, mampu menurunkan kadar glukosa darah maupun juga meningkatkan sistem dari pertahanan tubuh. Dari sini latar belakang inilah saya ingin meneliti besaran efektivitas dengan terutama dari besaran frekuensi yang optimal yang bisa untuk menurunkan kadar glukosa darah dan juga untuk meningkatkan sistem pertahanan tubuh non spesifik atau innate immune system melalui ekspresi Fc gamma R1 pada makrofag. Jadi latar belakangnya itu yang membuat saya dan juga mencari mekanismenya. Apakah melalui neuropeptida yang dilepaskan oleh sel-sel saraf dari area elektroakupunktur yaitu ST36 itu juga bisa memacu atau meningkatkan dari Fc gamma reseptor S1 dan juga bisa untuk menurunkan kadar glukosa tersebut. Untuk pertanyaan kedua, apakah bisa langsung diterapkan? Ini sebenarnya latar belakangnya dari penelitian ini melihat dari terapi yang sudah lama terjadi, akupunktur ini sudah lama dilakukan, jadi sudah ribuan tahun dan sudah memang beberapa penelitian sudah menunjukkan peningkatan dari sistem pertahanan tubuh dan juga penurunan glukosa darah. Dari hasil penelitian ini saya bisa mengatakan langsung bisa diterapkan pada manusia karena sudah diketahui dengan besaran optimal
frekuensi 10 Hz, yaitu yang frekuensi rendah ternyata bisa untuk meningkatkan FC gamma reseptor A1 maupun juga menurunkan kadar glukosa tersebut. Demikian yang bisa saya jelaskan, Prof. Baik, saya puas dengan jawaban Promovendus. Saya kembalikan ke Bapak Ketua Sidang. Baik, terima kasih Prof. Yusak. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat kopromotor Profesor Dr. Hajah Suhariningsi Insinyur untuk menyampaikan pertanyaan atau sanggahannya. Silakan. Terima kasih moderator Prof. David. Jadi pertama kali saya mengucapkan selamat saudara sudah berhasil, dan kedua saya memang terima kasih sekali karena saudara seorang dokter tetapi melakukan penelitian tentang akupuntur, metode akupuntur, dan ternyata ini memang yang selama ini itu menjadi pertanyaan, itu ternyata dengan penelitian ini menurut saya bisa terjawab gitu ya. Jadi yang pertama bahwa metode akupuntur itu adalah untuk mengembalikan fungsi organ, bukan untuk membunuh virus. Itu yang perlu difahami. Dan di sini ternyata saudara telah membuktikan bahwa ternyata metode akupuntur yang saudara gunakan dengan melalui satu titik saja akupuntur, itu ternyata bisa mengembalikan fungsi organ. Karena menurut teori akupuntur, sakit itu disebabkan karena ketidakseimbangan energi. Dan memang ketidakseimbangan pada kasus diabetes ini terletak pada metabolisme kepada fungsi pankreas ya, yang mungkin kurang menghasilkan sel beta diantaranya itu. Dan ternyata dengan metode yang saudara gunakan ini ternyata jumlah sel beta pankreasnya bisa naik. Ya, akhirnya dengan harapan kalau dia naik maka berarti fungsi organ itu akan bisa kembali. Nah, itu yang penting. Tetapi di sini yang perlu ditekankan, saya belum membaca di yang ini, bahwa sebetulnya untuk mengembalikan fungsi organ dengan metode ini, di manakah letak positif dan negatif dari stimulator itu? Karena itu sangat menentukan, karena saudara kan ketidakseimbangan ini akan ada energi yang rendah, ada energi yang tinggi, maka harus seimbang. Ini melalui penambahan energi dari luar, diantaranya melalui stimulator. Maka arah arus, saudara menggunakan elektrostimulator berarti memberikan arus, memasukkan arus listrik ke dalam tubuh. Maka arah arusnya itu harus jelas. Ini positif negatifnya di sebelah mana? Pertama itu, ya. Jadi itu nanti yang dijawab. Kemudian juga karena seorang dokter, maka tidak cukup hanya mengatakan frekuensi 10 Hz. Itu ternyata bisa mengembalikan fungsi misalnya. Harus dosis. Jadi dosis energi berapa yang saudara berikan di dalam kasus terapi ini sehingga bisa mengembalikan fungsi. Itu yang perlu dicatat. Nah, jadi yang pertama saudara bisa membuktikan bahwa metode akupuntur itu bisa menurunkan sel gula darah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, secara tradisional selama ini memang kalau untuk memperbaiki fungsi organ menggunakan frekuensi rendah. Tetapi kalau untuk nyeri, kasus nyeri itu menggunakan frekuensi tinggi. Sementara di penelitian saudara ini memang terbukti ternyata frekuensi 10 Hz itu lebih bagus daripada frekuensi 100. Frekuensi tinggi, karena memang di sini fungsi diabetes itu bukan berarti nyeri gitu, tetapi karena keseimbangan yang tidak. Jadi pertanyaan saya itu yang menarik, kenapa sih kok 10 Hz itu bisa memperbaiki fungsi organ? Jadi ini gabungan antara metode akupuntur dan secara medis. Jadi saudara bisa menjelaskan secara akupuntur 10 Hz itu bagus. Ya, istilahnya PU itu bagus untuk mengembalikan fungsi organ. Tetapi secara medis kira-kira apa alasannya? Penjelasannya gitu. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya yang terakhir selalu ada saudara bahwa meningkatkan jumlah sel beta pankreas misalnya 12
kemudian plus minus sekian. Sebetulnya arti filosofis dari plus minus itu apa sih? Selalu di dalam suatu perhitungan kita kan 15 plus minus sekian. Ini plus minus sekian. Sebenarnya arti filosofisnya apa itu? Ya, terima kasih. Terima kasih kepada co-promotor saya, Profesor Dr. Hajah Syahriningsih. Saya akan mencoba menjawab. Yang pertama, untuk pemasangan elektroda pada penelitian ini, saya yang berwarna merah itu pada kaki dari tikus, yaitu crista anterior dari tibialis yang sebelah kiri, dan yang hitam pada yang sebelah kanan. Dan positif itu akan memberikan tenaga yang lebih besar, sehingga dari kiri akan dia mengalir ke merangsang memberikan sinyal untuk ke hipotalamus, lalu ke hipofise, lalu juga ke korteks adrenal, dan akan mempengaruhi ke seluruh sirkulasi. Itu yang jadi untuk yang pertama. Yaitu untuk yang berikutnya, dosis energi. Itu memang penting. Jadi tadi yang saya paparkan, dosis energi itu dengan rumus, yaitu dari dari tegangan yang potensial tegangan, satu juga dari waktu dan juga hambatan. Itu mempengaruhi. Jadi dari hasil penelitian tersebut, 10 Hz setelah dilakukan perhitungan dosis energi itu sebesar 0,072. Sedangkan untuk yang 100 Hz, energi yang terjadi yang dilepaskan sekitar 0,288. Dan saya berani mengatakan bahwa 10 Hz lebih efektif dibandingkan dengan 100 Hz, dikarenakan dengan dosis yang energi yang kecil dan juga lebar pulsa yang sempit sudah mampu meningkatkan dari Fc gamma reseptor 1 dan menurunkan kadar glukosa darah. Itu merupakan terobosan sehingga kita bisa memberikan dosis yang minimal tapi efektif untuk mengobati, untuk meningkatkan juga sistem pertahanan tubuh tersebut. Jadi tidak perlu dengan pemberian frekuensi yang besar yang membuat pasien tidak nyaman. Dan di sini juga terlihat bahwa frekuensi rendah itu bersifat tonifikasi menurut ilmu akupunktur, dan frekuensi tinggi itu bersifat dia penekanan atau sedasi. Nah, di sini hasil penelitian saya ternyata menunjukkan bahwa menurut ilmu akupunktur yang selama ini berkembang itu sesuai. Karena dengan tonifikasi kan secara kedokteran juga kita analogkan terjadi suatu peningkatan, yaitu peningkatan Fc gamma reseptor S1 dan juga peningkatan jumlah sel beta pankreas yang menghasilkan insulin, sehingga terjadi penurunan kadar glukosa darah. Yang berikutnya, untuk ada hasil yang menunjukkan peningkatan min plus minus SD, itu memperlihatkan bahwa dalam hasil data tersebut terjadi suatu variasi yang cukup banyak. Jadi efek dari setiap perlakuan terhadap subjek penelitian itu memberikan hasil yang tidak sama dari masing-masing subjek penelitian tersebut. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, Prof. Ya, saya ingin meluruskan untuk jawaban yang kedua. Memang selalu kita di dalam perhitungan, apalagi statistik ya, selalu
A plus minus sekian. Arti filosofis dari plus minus itu kan menunjukkan bahwa di dunia ini tidak ada yang pasti. Ya. Jadi saya kira itu saja. Jadi artinya kita tidak bisa menjustifikasi sesuatu. Ya. Jadi karena memang secara ini memang yang memastikan itu hanya yang di atas. Gitu. Ya. Terima kasih. Saya kira saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Prof. Suariningsih. Kita lanjutkan kepada penyangga berikutnya, Profesor Dr. Muhammad Zainuddin, apoteker. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sampaikan selamat kepada Pak William atas selesainya disertasi yang sudah ditulis, dan saya akan bertanya pada tataran yang filosofis saja, ya, karena program doktor itu kalau di luar negeri namanya program PhD, ya, filosofi doktor lah gitu, sehingga seorang doktor harus memahami juga landasan-landasan filosofis dari disertasi yang ditulis gitu. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa disertasi ini adalah sebuah karya ilmiah tertinggi, ya, bagi orang yang ingin mendapatkan gelar doktor. Nah, karya ilmiah itu tentu harus mempunyai dasar kebenaran ilmiah. Ya. Nah, kebenaran ilmiah itu ada 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi koherensi. Ya, artinya hasil disertasi ini apakah ada landasan atau ada kaitannya dengan teori-teori yang sudah ada atau konsep-konsep yang sudah ada. Dan saya lihat di sini ada 5 temuan baru. Ya. Nah, saya ingin bertanya, dari 5 temuan yang terbaru itu, apakah ada yang menentang teori yang lama? Seperti kata orang, angsa berbulu putih. Tapi apa dari hasil penelitian ini ternyata ada yang angsa yang berbulu hitam, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah korespondensi. Ya, korespondensi itu apakah hasil atau kesimpulan dari disertasi ini didukung oleh data-data, baik primer maupun sekunder. Dan apakah Pak William mendapatkan data baru, ya, yang belum pernah ditemukan orang, ya, dari disertasi ini, khususnya dengan penggunaan akupunktur dan elektroakupunktur terhadap, ya, respon imun dari penderita diabetes. Yang ketiga adalah dimensi aksiologi. Ya, sebuah disertasi itu harus mempunyai kegunaan, baik praktis maupun teoritis, ya, yang didapatkan dari hasil disertasi ini. Tadi sudah ditanyakan oleh promotor, ya, tapi saya ingin mendapatkan penegasan kembali, ya, tentang bagaimana sebetulnya, ya, secara konsep itu bahwa ini adalah bisa digunakan untuk apa. Termasuk tadi sudah disinggung oleh Ibu kopromotor, apakah ini ada hubungannya dengan imun respon, ya, respon imun yang penderita COVID-19 begitu. Ya, kira-kira prospeknya gimana gitu. Ya, kalau Mas William bisa menjawab pertanyaan saya dengan baik, saya akan memberi nilai maksimum untuk Mas William. Terima kasih, ya. Terima kasih kepada Prof. Zainuddin. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Jadi untuk yang pertama, koherensi. Apakah ada landasan dengan teori-teori yang ada?
di sini penelitian saya itu berdasarkan penelitian-penelitian yang terdahulu, yaitu antara lain penelitian yang dilakukan oleh Nong Yunchen dan kawan-kawan, yaitu dia pemberian elektroakupunktur pada titik ST36 mampu memicu sitokin interleukin 2, interleukin 17, dan proliferasi sel T CD4. Ini yang berperan dalam adaptive immunity. Yang kedua ada penelitian dari Yong Hee Koh dan kawan-kawan, itu elektroakupunktur pada titik ST36 juga mampu meningkatkan sel natural killer, interleukin 2, dan interferon gamma. Yang berikutnya ada juga penelitian oleh Fitrula, yaitu titik akupunktur ST36 ternyata mampu menurunkan kadar glukosa darah pada penderita diabetes mellitus. Itu juga ada penelitian dari Prof. Abdurrahman juga menunjukkan akupunktur pada titik ST36 juga menurunkan kadar glukosa darah. Jadi dari beberapa penelitian tersebut, ini menjadi landasan bagi saya untuk melakukan penelitian pada titik yang sama. Dan untuk lama perlakuan, ini saya memakai standar dari terapi pada manusia, yaitu 2 seri, yaitu hari ke-14, yaitu seri yang pertama hari ke-14 dan seri kedua ada hari yang ke-30. Itu jadi sesuai dengan dasar dari teori-teori yang ada sebelumnya. Yang berikutnya, untuk kesimpulan, ini ada data primer baru yang bisa menjadi dasar untuk penelitian lanjutan, yaitu yang pertama, pemberian elektroakupunktur pada titik ST36 dan frekuensi 100 Hz, yaitu yang bersifat frekuensi tinggi, ternyata lebih efektif menurunkan ekspresi NF-kappa-B sesuai dengan teori ilmu akupunktur, yaitu dia bersifat sedasi. Dia menekan NF-kappa-B merupakan faktor transkripsi yang memicu pembentukan dari sitokin proinflamasi tersebut. Dan di sini juga ada data yang menarik juga, yaitu sitokin proinflamasi ternyata pada penelitian ini tidak terjadi perubahan. Bila seharusnya dengan penurunan NF-kappa-B tersebut terjadi juga penurunan sitokin proinflamasi tersebut. Tetapi pada penelitian ini ternyata tidak terjadi perubahan. Di sini menjadi data lagi untuk penelitian berikutnya yang diduga bahwa ternyata elektroakupunktur juga berfungsi sebagai regulasi. Jadi dia menjaga keseimbangan. Jadi bukan hanya dia satu sisi dia menekan faktor transkripsi yang proinflamasi saja, tetapi dia juga tidak meningkatkan dari sitokin. Bila sitokin proinflamasi yang terlalu berlebihan tentu akan memperberat dari kondisi hiperglikemi yang disebabkan karena kerusakan pada sel beta pankreas tersebut. Untuk aksiologinya, ini kegunaan praktis, saya bisa menyimpulkan bahwa frekuensi 10 Hz, yaitu frekuensi yang rendah, atau tidak harus 10 Hz, karena ini alat ini memang sudah disetting 10 Hz ya, jadi frekuensi rendah, itu range-nya antara 2 sampai 15 Hz itu efektif ya untuk menurunkan kadar glukosa darah dengan melalui peningkatan jumlah sel beta pankreas yang
menghasilkan insulin dan juga meningkatkan sistem pertahanan tubuh dengan meningkatkan ekspresi dari reseptor Fc gamma R1 terhadap makrofag tersebut. Jadi dengan pemberian itu, dengan dosis itu, maka diharapkan elektroakupunktur dapat menjadi modalitas terapi komplementer yang bisa diberikan pada penderita diabetes yang dengan kondisi hipoglikemi yang lama, yang kronis, untuk mencegah terjadinya penurunan kondisi sistem pertahanan tubuh tersebut sehingga tidak mudah terjadi infeksi. Jadi sini lebih peranannya untuk kedokteran pencegahan. Jadi preventif sebelum terjadi komplikasi yang lebih berat lagi. Demikian Prof yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih saudara Ketua Sidang. Waktu saya kembalikan, saya puas dengan jawaban. Baik, terima kasih yang saya hormati Prof. Jainuddin. Kita lanjutkan, kami persilahkan Dr. Muhammad Miftahul Surur, spesialis penyakit dalam, Magister Kesehatan, PhD Finasim, untuk menyampaikan pertanyaan atau sanggahannya. Silakan. Masyarakat umum ya. Beberapa pertanyaan, mungkin ada satu pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh Bapak promotor ya. Jadi saya masih merasa kurang puas ya dengan jawaban. Karena begini, penelitian akupuntur ini karena sudah lama, penelitiannya kan sudah banyak sekali penelitian akupuntur itu. Termasuk manfaatnya pada berbagai jenis penyakit. Dengan tadi sudah menjelaskan ingin terutama mekanisme. Pertanyaan saya yang pertama, apakah penelitian-penelitian sebelumnya itu tidak meneliti mekanisme? Saya lihat juga meneliti mekanisme. Apakah mekanismenya kurang? Karena di sisi lain jenengan memeriksa marker-markernya bukan sebuah marker yang baru ya, marker-marker yang menurut saya cukup kenal. Jadi apakah memang betul-betul tidak ada penelitian, karena S3 yang penting kan novelty pertama. Yang kedua, akupuntur itu kan banyak, ada yang pakai aqua pressure, ada yang memakai, ada yang jarum asli itu, ada yang pakai elektrostimulator yang Pak Dr. William saya teliti. Apakah kira-kira secara mekanisme nanti sama? Kira-kira, ini kan tadi dengan klaim bahwa ini bisa untuk langsung diterapkan pada manusia, walaupun menurut saya perlu langkah sebelum diterapkan ya, karena ini dengan bagaimanapun animal experiment. Nah, apakah caranya nanti mekanismenya berbeda? Dan terakhir, diabetes mellitus itu kan secara patofisiologi kan tidak hanya masalah insulin. Jenengan menyampaikan bahwa ini nanti meningkatkan insulin, dan itu kalau teori itu disampaikan tahun sekitar 1970-an kan masih diterima sebagai sebuah teori tunggal. Tetapi saat ini kita tahu bahwa beta pankreas exhausted karena resistensi insulin itulah yang lebih utama. Bukan bagaimana kita meningkatkan produksi insulin dari beta pankreas, tetapi bagaimana kita menurunkan resistensi perifer untuk diabetes. Menurut Anda, anggaplah ini khusus semuanya ke arah meningkatkan insulin, apakah ada manfaat terhadap akupuntur ini, elektrostimulator akupuntur ini pada patofisiologi yang kedua, ya, resistensi. Terima kasih, Prof. Terima kasih kepada Dr. Miftah. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Dr. Miftah sebagai dilantik sebagai Wakil Rektor. Ya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan, yaitu apakah mekanisme ini
benar-benar